Selanjutnya adalah diskusi atau tanya jawab Kondisi. seputar paparan materi yang kita berikan. Untuk itu Oh, acara berikutnya saya lanjutkan ke paparan dari PJ kerja praktek. Kepada Bapak Eko Budi Hartono kami persilahkan. oke. Terima kasih kepada Bu Ida selaku koordinator akademik. Untuk malam ini saya akan mempresentasikan sosialisasi kerja praktek. Oh, jadi di sini. Sosialisasi kerja praktek semester genap ya, prodi Dedikat Teknik Komputer tahun akademik 2020-2021. Nah, untuk visi misi Politeknik Harapan Bersama di sini menjadi politeknik unggul berjiwa keusahaan berbasis kearifan lokal yang berdaya saing global tahun 2035. Untuk misi Politeknik Harapan Bersama yang baru, yang pertama akreditasi unggul seluruh program studi dan institusi, yang kedua pengembangan budaya wirausaha yang kreatif dan inovatif, yang ketiga berinovasi dalam menghasilkan produk dan jasa terapan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Nah, di sini juga ada visi misi prodi ya di sini yang terbaru, menjadi yang untuk visinya menjadi program studi unggul di bidang hardware dalam penerapan Internet of Things berbasis kearifan lokal dan berdaya saing global tahun 2035. Untuk misi prodi yang pertama adalah menghasilkan SD sumber daya manusia yang terampil, kreatif, inovatif, serta berdaya saing global. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan vokasi di bidang hardware dalam penerapan Internet of Things. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, serta institusi untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi hardware terbarukan. Yang keempat, meningkatkan budaya penelitian dan pengabdian dengan memanfaatkan kearifan lokal. Ini adalah visi misi prodi yang terbaru. Nah, untuk mahasiswa prodi Dedikat Teknik Komputer yang akan mengikuti pelaksanaan kegiatan KP ya, kerja praktek, itu jumlah mahasiswa sebenarnya ada 340, tapi yang baru ngisi KRS ada 308. Nah, untuk jumlah kelas reguler ada 6 kelas, kelas malam ada 4 kelas di sini. Nah, untuk kerja praktek itu sendiri itu merupakan syarat ya di dalam menempuh apa namanya TA ya, tugas akhir di sini. Makanya untuk KP ini saya minta sebelum Anda mengajukan judul TA itu harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu di semester 4 ini. Dan untuk bobotnya juga sudah disesuaikan ya di sini. Ada sekitar 4 SKS ya tadi sesuai dengan dari saran para IS. Walaupun yang lama masih 3 SKS ya di sini. Karena ini perlu diinikin dulu disosialisasi terlebih dahulu. Nah, untuk kerja praktek ya sebenarnya kita bisa melakukan secara daring maupun secara luring ya, pertemuan luring tatap muka di sini. Nah, makanya di dalam tujuan dari kerja praktek itu sendiri yang pertama adalah mengenal dunia kerja atau dunia usaha. Yang kedua, mengimplementasikan mata kuliah yang pernah didapat ya selama Anda mengikuti perkuliahan, itu bisa diterapkan nantinya. Di sini kan Anda sudah mempelajari tentang kompetensi ya di mata kuliah hardware, mata kuliah jaringan, terus mata kuliah pemrograman. Itu bisa nanti diterapkan secara langsung. Yang ketiga, pengembangan keterampilan soft skill ya di sini. Nah, nanti setelah Anda mendapat mata kuliah itu, Anda bisa melakukan implementasi ya, yaitu di suatu instansi yang membutuhkan, mungkin Anda disuruh membuat program, di situ Anda harus bisa di situ. Nah, terus untuk waktu ya di dalam pelaksanaan itu sekitar 3 bulan ya di sini. Kalau yang lama dulu ya di semester sebelumnya itu hanya 1 bulan ya. Tapi kita ada karena apa namanya kuliah merdeka ya istilahnya yang di apa dari Nadiem itu Pak Nadiem ya selaku menteri ya. Itu adalah kampus merdeka ya di situ. Jadi lebih ditekankan untuk KP ya
itu jangan 1 bulan ya, mungkin 3 bulan supaya lebih memahami ya apa yang akan Anda implementasikan dan ilmu yang akan Anda dapat sehingga akan lebih maksimal di situ. Nah, waktunya itu tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 25 April 2021 ya. Tempat KP itu bisa di perusahaan ya, terus BUMN, BUMD, lembaga pemerintahan, perbankan ya, misalnya di bank-bank, terus di industri dan tempat yang berhubungan dengan jurusan kita ya, yaitu tentang komputer, yaitu menyangkut tentang teknologi informasi di situ. Nah, untuk supervisi nanti oleh dosen pembimbing ya, itu akan dilakukan tanggal 22 Maret sampai tanggal 22 April 2021. Nah, untuk skema kerja praktek di masa pandemi, itu ada 3 skema ya pilihannya nanti. Skema pertama adalah magang di instansi ya di situ. Anda biasanya nanti di dalam skema 1 ya nanti Anda mencari ya observasi tempat yang akan Anda inginkan ya di situ. Itu bisa ya di situ. Terus yang kedua adalah skema 2. Skema 2 ya kerja praktek berbasis pengabdian kepada masyarakat ya. Itu nanti bisa di tempat-tempat dinas ya, kantor ya, ataupun di kelurahan ya, atau di kecamatan. Terus yang skema 3 ya, itu kerja praktek bagi mahasiswa yang bekerja. Maksudnya di sini adalah mahasiswa yang telah bekerja, yaitu yang kelas reguler malam ya di situ. Itu bisa tempat KP-nya di situ, sehingga nanti tinggal membuatlah laporan. Terus kerja praktek ya di skema 1 itu instansi yang Anda lakukan itu harus sesuai bidang, antara lain pertama ya, misalnya di kantor dinas, di bawah naungan badan pemerintah daerah. Terus yang kedua perusahaan startup. Yang ketiga UMKM ya, berskala menengah ke atas. Keempat instansi swasta yang bergerak di bidang industri ya di situ. Jaringan atau berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, untuk cakupan ya instansi itu bisa di daerah misalnya ya di Karijasan Pekalongan, misalnya di Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan, itu bisa ya. Ataupun di luar ini kota ya, misalnya yang lebih jauh lagi di Jakarta, di Semarang ya, di Cirebon. Ya, Semarang itu bisa. Oke. Nah, nanti itu tergantung dari Anda sendiri ya di situ. Kalau Anda pengen wawasannya lebih meningkat ya berarti harus yang perusahaan-perusahaan yang bonafit di situ, sehingga nanti pengalaman di dalam penyerapan ilmu lebih maksimal di situ. Nah, terus untuk skema 2 ya yang berbasis pengabdian kepada masyarakat. Nah, karena ini masih pandemi ya, adanya COVID-19 ya, maka itu bisa dilakukan ya misalnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan ya. Kalau Anda kan sudah belajar ya. Ini maaf, ini tolong yang tadi bicara ya, tolong didengarkan dulu. Untuk mikrofonnya dimatikan dulu ya, supaya bisa mendengarkan pemaparan dari saya ini. Nah, untuk ini ya, di dalam pengabdian Anda bisa melakukan misalnya memberikan atau mentransfer ya ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan di sini. Nanti Anda melakukan pelatihan misalnya terhadap pegawai-pegawai kelurahan itu bisa, atau pengurus-pengurus UMKM ya itu bisa di situ. Atau mengadakan pelatihan-pelatihan bagi yang membutuhkan ya di sini. Misalnya misalnya karyawan ya di suatu perusahaan itu bisa diadakan di situ. Pokoknya yang bisa mentransfer ilmu yang didapat, misalnya berkaitan dengan sosialisasi. Kalau misalnya Anda sudah mendapat mata kuliah Microsoft Office ya, itu bisa mempelajari di situ, bisa menerapkan mentransfer ilmu dari misalnya Microsoft Word, pelatihan Microsoft Word, pelatihan Office ya, terus PowerPoint ya dan lain sebagainya, itu bisa.
Atau mungkin yang berkaitan dengan hardware ya, itu juga bisa nanti Anda terapkan. Nah, terus untuk skema 3 ya di sini itu kerja praktek bagi mahasiswa yang bekerja. Maksudnya di sini adalah khusus bagi pekerja ini apa namanya mahasiswa reguler malam. Biasanya kan kalau mahasiswa yang reguler malam itu bisa langsung ini mengadakan KP di tempat kerjanya kan. Tapi bagi yang belum itu nanti mengajukan surat ya izin KP-nya, misalnya mau di instansi mana, itu seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah bekerja ya dia tinggal di tempat itu ya, tempat Anda bekerja. Sehingga nanti tinggal membuatlah laporannya. Nah, ini kota tempat tinggal ya, kota tempat tinggal. Ini adalah hasil pengisian Google Form ya yang sudah disebarkan. Nah, ini sudah ada 75 tanggapan ya di sini. Kebanyakan ada di Kabupaten Tegal ya, yaitu 52%, dan sisanya ada di Kota Tegal. Yang lainnya mungkin ada di Kabupaten Tegal, Kota Brebes, Kabupaten Brebes ya di situ, Kota Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Cirebon, dan tadi juga sudah dilihat data ya sama Bu Ida tadi juga ada yang di Jakarta di situ. Terus untuk kelas ya, untuk kelas tanggapan dari kelas di sini kan ada kelas ya ada 8 ya di situ, yaitu ada dari kelas A sampai kelas berapa itu? Kelas H ya di situ. Nah, itu ada presentasi ya yang sudah mengisi. Makanya untuk yang belum mengisi ya data tentang pengajuan KP-nya ya tolong segera ya supaya nanti di dalam mengikuti KP yang sudah ditetapkan yaitu di tanggal 25 Januari sampai 25 April ya selama 3 bulan itu tidak mengalami kendala ya. Kenapa perlu melakukan kegiatan KP di bulan tersebut? Karena pelaksanaan UAS kan berakhir di tanggal itu ya, di akhir bulan Januari ya. Biasanya kegiatan KP itu dilakukan di saat liburan ya di situ. Makanya selama liburan ini sehingga tidak mengganggu awal perkuliahan nantinya. Nah, awal perkuliahan. Nah, karena di kalender akademik itu udah terjadwal ya tanggalnya ya di sini. Nanti saya lihat dulu. Nah, untuk Kaldik di tahun akademik 2020 sampai 2021 ya di sini. Itu perkuliahan semester genapnya dimulai tanggal 1 Maret sampai tanggal 16 April ya 2021. Tapi untuk semester 3 karena ada kegiatan KP, maka nanti perkuliahan dimulai dari tanggal 1 April sampai tanggal 21 Mei ya. Terus untuk ujiannya tanggal 24 sampai tanggal 28. Ini untuk ujiannya. Makanya nanti setelah Anda mengikuti kegiatan KP, nanti ada pemadatan ya. Pemadatan materi-materi yang sesuai dengan kurikulum semester 4 itu. Jadi tidak mengalami kendala ya atau ketinggalan di dalam mengikuti kurikulum yang ada di prodi D3 Teknik Komputer. Terus selanjutnya skema kerja praktek yang dipilih ya setelah Anda memberikan penginputan data ya di situ di Google Form ya. Itu kebanyakan tuh mengambil skema 1 ya di situ. Skema 1 yaitu instansi ya di pencarian di tempat instansi. Terus yang kedua adalah yang skema 3 yang 36% ya itu yang sudah bekerja ya. Yang skema 2 itu sebenarnya yang menyangkut kerja praktek pengabdian masyarakat. Nah, mungkin mahasiswa belum banyak mengetahui. Sebenarnya katanya sih lebih mudah ya di situ. Tinggalan tadi ada yang sudah saya jelaskan, tinggal mengadakan pelatihannya di situ. Itu biasanya anak hima ya, mungkin sudah pernah melaksanakan pengabdian masyarakat ya bersama dosennya itu. Itu mungkin lebih paham. Tapi bagi Anda ya tinggal pilih di situ. Ada 3 pilihan, skema 1, skema 2, dan skema 3.
kerja praktek ya yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya itu kebanyakan tadi di wilayah Karisiden Pekalongan ya di situ. Walaupun kemarin juga ada di Cirebon, itu saya supervisi ya di situ. Nah, selama supervisi di sana yaitu yang berkaitan dengan teknologi informasi di sini. Nah, data instansi KP yang telah diajukan ya itu ya cukup banyak ya di sini. Tadi ada 75 tanggapan ya di sini. Itu ada beberapa instansi atau perusahaan ya atau dinas ya, dinas pemerintah di sini. Terus ada di instansi perusahaan swasta ya di sini. Ini adalah gambaran ya yang sudah kemarin Anda inputkan datanya di sini. Terus untuk kerja praktek itu akan dibimbing ya oleh dosen pembimbing prodi dan di tempat instansinya akan dibimbing oleh di sana instansi ya, pembimbing instansinya di situ. Makanya di dalam pelaksanaan kegiatan KP saya minta ya Anda harus rajin ya di situ, mengikuti aturan yang ada di instansi tersebut. Karena nanti ada penilaiannya. Kalau misalnya Anda diharuskan berangkat jam 8 ya Anda harus sesuaikan jam 8 sampai berapa, sesuai kesepakatan ya di sana. Biasanya kalau Anda pengen maju ya, pengen pintar ya, pengen menimba ilmu ya Anda harus ikutin arahan dari instansi, dinas atau perusahaan yang bersangkutan di situ. Nah, terus untuk bimbingan dengan dosen itu akan dilakukan oleh dosen prodi ya di situ. Nah, ini ada beberapa dosen ya yang akan membimbing kerja praktek Anda di sini. Ini adalah dosen tetap ya. Ada Ahmad Sutanto, ada Pak Arfan, ada Pak Arif, ada Pak Abdul Basid, ada Bu Dani, ada Pak David ya, ada saya sendiri ya di situ. Ada Bu Ida, ada Pak Jatmiko, ada Pak Lukmanul Hakim, ada Mas Bahar, ada Pak Humam, ada Pak Teguh, ada Pak Miftah, ada Pak Nurrohim, ada Pak Prasetya, ada Pak Rais ya, ada Mas Rivaldo, ada Pak Ferry, ada Pak Wildan, ada Bu Yeri, ada Pak Ahmad, Mas Ahmad Maulana, ada Pak Heri ya, ada Mas Doni di sini. Ada 24 sekitar itu ya. Nanti itu karena jumlah mahasiswa tadi ada 308 ya nanti akan mendapatkan masing-masing pembimbing itu akan berbeda ya di situ. Nah, untuk nilai di dalam kerja praktek kalau pengen mendapat nilai A ya harus sesuai kompetensi ya. Sesuai kompetensi di sini ya harus sesuai dengan bidangnya ya. Anda mengambil jurusan prodi komputer ya berarti harus sesuai yang berkaitan dengan teknologi informasi misalnya. Ya. Kalau misalnya di luar itu di toko atau di mana itu kan enggak sesuai ya, maka itu nanti nilai grade-nya adalah di B di situ karena tidak sesuai kompetensi. Nah, di dalam mengikuti nanti bimbingan selama, makanya kan itu ada rentang 3 bulan ya di situ. Jangan menyelesaikan laporannya itu setelah Anda melakukan kegiatan kerja praktek ya, tapi tolong setelah mungkin 2 bulan ya, di 1 bulan itu Anda harus konsultasi dengan pembimbing ya untuk menyusun laporan kerja praktek. Kalau misalnya Anda tidak menyelesaikan sesuai deadline ya yang sudah ditetapkan, misalnya disuruh dikumpulkan ini kan di April ya tadi, misalnya di awal Mei ya, nanti Anda akan mengalami kendala ya di sini, yaitu nilainya tidak maksimal. Gimana? Nanti saya jelaskan dulu ya. Nanti ada tanya jawab ya berkaitan dengan yang kurang paham mengenai tadi pemaparan dari saya ini. Makanya saya minta pada saat bimbingan ya Anda harus rajin ya, rutin. Terus lihat buku, nanti dibagikan buku ya. Mungkin akan di linkkan ya, maksudnya akan dikirim ya. Nanti tinggal di-download ya. Nanti Anda pelajari. Nah, saya minta Anda harus mempelajari, jangan asal buat ya. Tapi di situ ada
panduannya, buku panduan KP ya di situ. Supaya nanti meminimalisasi kesalahan. Kalau misalnya Anda buat asal-asalannya nanti coret-coretannya banyak, bisa lebih dari 10 kali kan di situ. Makanya baca dulu panduannya kalau mau membuat laporan. Terus saya minta di tempat instansinya juga Anda harus mengikuti aturan dari sana ya, terus bekerja dengan baik. Jangan misalnya, biasanya kan kalau KP-KP sebelumnya ya setelah saya melakukan supervisi, itu ada beberapa mahasiswa yang mengalami kendala ya. Misalnya dia tidak mengikuti kerja praktek dengan baik ya, masuknya sesuka hati ya di sini. Asal-asalan ya di situ. Kadang masuk, kadang enggak. Nah, itu enggak boleh. Kalau misalnya ada Anda berhalangan mengikuti kegiatan KP di suatu instansi ya harus izin ya, harus izin dengan baik. Terus itu manfaatnya juga bagi Anda itu sangat besar ya di situ. Nah, nanti misalnya ya di sini manfaatnya ya Anda nanti bisa menyesuaikan ya, misalnya menyiapkan diri dalam menghadapi lingkungan kerja setelah menyelesaikan studi. Terus yang seterusnya mungkin mengetahui atau melihat secara langsung penggunaan atau peranan teknologi yang ada di tempat KP Anda di situ. Terus bisa menghasilkan hasil, menyajikan hasil ya yang diperoleh selama mengikuti KP, yaitu dalam bentuk laporan. Karena kalau Anda tidak membuat laporan, maka syarat untuk pengajuan judul tugas akhir ya nanti Anda mengalami kendala. Kalau tidak mengumpulkan laporan KP nanti Anda tidak diperkenankan ya, bisa dicutikan di situ, tidak bisa naik semester. Makanya saya minta arahan dari prodi ya Anda taati dengan baik. Terus untuk apa namanya ya? Persiapan ya. Persiapannya juga saya minta mulai dari sekarang ya. Karena pelaksanaan KP di tanggal berapa ini? Nanti di tanggal 25 Januari ya. Maka sudah punya ancang-ancang ya. Anda akan melakukan observasi di mana? Observasinya misalnya saya pengen di dinas ya atau di perusahaan ya atau di instansi pemerintah atau swasta. Nah, nanti Anda melobi dulu ya, melobi ke suatu instansi tersebut ya atau menanyakan dulu di sini bisa menerima tempat KP atau enggak. Kalau misalnya di sana bisa ya berarti nanti tinggal Anda mengajukan surat izin surat ini izin observasi di situ ya untuk melakukan kerja praktek. Itu nanti kemana di sini? Nanti pengajuan suratnya bisa melalui website D3 Teknik Komputer ya. Nanti akan disosialisasikan oleh Mas Heri ya di situ selaku admin prodi D3 Teknik Komputer. Nah, untuk bimbingan dengan dosen pembimbing juga Anda harus rajin, rutin, jangan males ya. Biasanya yang mengalami kendala ya di KP-KP sebelumnya itu hanya beberapa ya mahasiswa ya. Mungkin hanya berapa persen ya, 5% di situ yang males. Nah, itu dampaknya ya nanti tidak bisa naik ke semester atasnya ya. Misalnya tadinya semester 4 nggak bisa naik ke semester 5, malah dicutikan. Itu kan nanti berdampak ke diri Anda sendiri ya di situ. Kalau Anda pengen lulusnya tepat waktu ya semua arahan ya tadi mengikuti juga baik. Kalau mengumpulkan sesuai deadline ya itu juga baik. Jangan sampai kalau sudah ditetapkan dari prodi misalnya di bulan Mei ya, Anda mengumpulkannya di bulan Juni atau Juli ya itu bisa berdampak ke nilai ya. Nilainya bisa menjadi C di situ. Jangan sampai nilai KP itu C ya. Karena kalau nilainya C ya IPK Anda akan turun di situ. Yang harusnya 3,0 mungkin hanya 2,7 ya. Itu akan disayangkan di situ. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin selanjutnya akan disosialisasikan penggunaan sistem KP ya, pengajuan surat maupun input data KP. Makanya saya minta mahasiswa
yang mengikuti sosialisasi hari ini mendengarkan dengan baik supaya lebih paham. Mungkin itu aja Bu Ida, terima kasih. Iya Pak, terima kasih atas arahan paparan dari Bapak. Acara selanjutnya yakni sosialisasi penggunaan sistem kerja praktek. Sistem yang akan digunakan sistem informasinya adalah website D3 Teknik Komputer. Mas Heri siap ya Mas? Siap. Oke, mahasiswa masih menyimak ya? Boleh tulis di chat yang masih menyimak. Ketik aja masih menyimak atau masih. Oke. Saya akan lanjut ke Mas Heri soalnya. Oke, masih menyimak. Oke, sip. KP Oke, mulai itu tanggal share 25 screen-nya di stop, Pak. 26 Oh iya. Februari. Iya. Oke, terima kasih. Siap. Oke, ada pertanyaan tetapi saya simpan dulu. Kita lanjut ke sosialisasi siswa informasi yang akan kita pakai dalam KP dulu. Kepada Mas Heri, saya persilahkan Mas. Oke, siap. Terima kasih kepada Bu Ida. Habis Mas Heri saya Bu ya. Siap. Oke Pak, nanti langsung ke Pak Rais. Oke, terima kasih kepada Bu Ida yang sudah meluangkan waktunya. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi tentang pemaparan kerja praktek. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat mengajukan surat observasi pengajuan surat kerja praktek melalui web D3 Teknik Komputer poltektegal.ac.id. Nah, websitenya sudah pada tahu ya. Nah, saya sharekan dulu langsung di sini. Izin share ya, Bu. Silakan Mas Heri. Siap. Oke, misalnya di sini. Ya, sudah tampil ya di situ ya. Ini websitenya namanya D3 Komputer .poltektegal atau .ac.id. Nah, di sini seperti biasa, seperti kayak di e-kuliah ya, harus login dulu menggunakan NIM dan NIM, username, passwordnya NIM. Jika Anda itu sudah pernah login atau belum pernah mengganti atau belum pernah login, itu nanti user sama passwordnya menggunakan NIM masing-masing. Ya, saya akan contohkan misalnya ada NIM, misalnya ini. Jangan lupa ini captanya diklik. Ya, kalau di sini ada, kalau pertama masuk biasanya ada captanya untuk pengaman. Oke. Nah, begitu login, ya begitu login di sini nanti ada keterangan langsung profil Anda ya. Jika belum atau sama sekali belum masuk atau login di web D3 Teknik Komputer ya. Di sini Anda akan dimunculkan langsung menu profil. Nah, di sini ada tulisan keterangan Anda belum mengupload foto profil, Anda belum mengisi nomor handphone, Anda belum mengubah password. Nah, caranya Anda harus sebelum Anda melengkapi ini semua, nah menu-menu yang di sini Anda tidak akan bisa dibuka. Nah, pasti akan kembali harus mengisi profilnya dulu. Contohnya pilih gambar. Nah, misalnya ini, contohnya ini. Ya, misalnya contohnya ini, simpan. Oke. Nah, nanti di sini berkurang. Pertanyaannya sudah berkurang. Nomor handphone dilengkapi. Nah, karena ini Anda di sekarang semester 3, nanti ini diganti semester 3. Tapi kalau Anda sudah semester 4, nanti tinggal diganti semester 4. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Oke, terus misalnya nomor HP. Nah, misalnya 0. Nah, simpan. Terus misalnya disuruh mengganti password. Nah, nanti di sini Anda harus mengganti password. Ya, password yang lama tadi adalah name, password barunya ya itu name. Coba kita ke nah, karena belum. Nah, misalnya contohnya kalau belum bisa, nggak bisa ngeklik menu yang di samping ini. Ya, misalnya contohnya dirubah dulu sebentar. Password barunya misalnya
Nah, masukkan yang baru. Simpan juga. Nah, setelah itu langsung disuruh login kembali. Ya. Nah, di sini Anda bisa langsung masuk milih ke menu kerja praktek untuk menginputkan judul kerja praktek Anda. Nah, tugas akhir nanti setelah Anda kerja praktek sudah selesai baru menginputkan judul tugas akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan di surat. Anda tinggal pilih yang surat. Nah, di sini langsung ada halaman surat. Yang pertama itu klik tombol yang warna hijau ini, yaitu tambah surat. Nah, setelah masuk tambah surat, nah di sini perihalnya apa? Anda pilih di sini. Ya. Kerja praktek, observasi tugas akhir, nah, ujian sidang TA, izin observasi. Nah, karena di sini berhubungan dengan kerja praktek, maka Anda pilih yang izin kerja praktek. Terus pilih kepadanya. Nah, di sini ada keterangannya. Ada kepala, ada pimpinan. Nah, di sini ada keterangan. Jika instansi atau tempat dinas itu menggunakan kepala, ya. Misalnya dinas pendidikan, berarti kepala dinas pendidikan. Jika Anda misalnya kebanyakan ini ekstensi biasanya sudah bekerja ya. Nah, nanti di sini nanti bisa di perusahaan atau di tempat kerja Anda boleh. Misalnya perusahaan menggunakan pimpinan. Contohnya misalnya menggunakan pimpinan, terus nama instansinya misalnya ini ada PT Perikanan Nusantara. Nah, terus alamatnya apa? Tulis. Ya. Terus mulai KP-nya tadi udah dijelaskan sama Pak Eko tadi tanggal 25 25 Januari sampai sampai tanggal 25 April. Oke, 25 25 April. Januari sampai 25 April. Nah, misalnya sampai 25 April. Terus misalnya Anda anggotanya itu semua sendiri, misalnya di tempat kerja itu Anda sendiri atau, nah di sini tinggal namanya Anda ini berhubungan karena ini yang namanya, contohnya saya menggunakan fikih, ya, terus tinggal disimpan saja. Tapi jika Anda itu anggota kerja prakteknya berkelompok, Anda tinggal menambahkan di menu tambah anggota, tinggal diklik. Nah, misalnya namanya siapa di sini, ya, misalnya namanya siapa, ya. Nah, di sini langsung muncul, ya. Misalnya contohnya siapa di sini teman Anda. Nah, misalnya ini. Nah, misalnya ada 2 anggota. Nah, itu maksimal itu kalau kerja praktek itu ada 3 orang ya, 3 mahasiswa dalam satu kelompoknya. Nah, bisa 1, bisa 2, maksimal 3. Ya. Nanti kalau sudah selesai, Anda simpan. Nah, misalnya sana simpan. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, nanti untuk yang print suratnya itu nanti dari prodi. Nah, nanti Anda tinggal menginputkan tadi suratnya saja, tadi ditambah surat, ya. Dari mulai nama instansi, alamat lengkap, serta sama nama anggotanya itu siapa. Nah, jangan salah pilih ya, di sini di perihal pilihnya yang kerja praktek. Nah, karena Anda di sini melakukan untuk observasi atau izin kerja praktek. Nah, nanti setelah ini sudah selesai. Nah, bagi mahasiswa kelas malam yang memang belum bekerja, biasanya kan ada kebanyakan rata-rata bekerja, tapi ada juga yang pilih kelas malam tapi tidak bekerja atau belum kerja. Nah, itu nanti bisa menuliskan suratnya di sini, ya. Terus izin kerja praktek itu pengajuan maksimal 3 kali, ya. Maksudnya ketika yang pertama ditolak, boleh melakukan pengajuan kembali dengan alasan yang jelas. Tapi terkadang ada juga mahasiswa yang sudah melakukan izin kerja praktek, tapi tiba-tiba membatalkan begitu saja, nah, dengan alasan yang tidak jelas. Ya, alasannya misalnya tidak enak tempatnya, atau kurang
nggak ada temennya di situ. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, makanya di sini ada kesempatannya ada 3 kali dalam melaksanakan pengajuan surat. Misal dalam 3 kali itu belum ada yang menerima suratnya atau tempat KP-nya. Nah, itu nanti baru misalnya nanti diarahkan atau bisa bergabung dengan temannya yang bisa bekerja atau sebaliknya. Nanti disesuaikan dengan tempat kerja atau dengan jumlah kelompok. Nah, soalnya biasanya kelas malam rata-rata sudah bekerja. Nah, ini bagi yang belum, biasanya nanti tetap harus nyari tempat kerja praktek sesuai dengan bidang. Ya, yang teknik komputer tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Eko, yaitu jika tempat kerja prakteknya itu sesuai dengan kompetensi prodi, nah, maka akan dikasih mendapat nilai A. Nah, selain itu B dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sampai di sini jelas ya. Nah, Jelas. kalau sudah di sini tinggal Anda tadi sudah seperti ini aja, nggak masalah sudah. Misalnya Anda salah menulis alamat atau tempatnya, nah, nanti Anda tinggal edit. Nah, masuk, login, edit. Nah, oh iya, bagi yang kelompok itu yang menginputkan surat itu hanya satu saja ya, satu kelompoknya atau perwakilannya, jangan semuanya itu menginputkan suratnya. Nah, kecuali itu yang sendiri, KP-nya itu wajib menginputkan sendiri. Nah, misalnya Anda ada kesalahan, tinggal diedit di sini. Misalnya tadi belum menuliskan alamat. Nah, misalnya di sini Anda tuliskan alamat Jalan Lele, nomor misalnya 9, update. Misalnya di-update. Nah, seperti itu. Nanti tinggal Anda update. Nah, ketika Anda mau mengambil suratnya, biasanya 1 hari setelah Anda menginputkan, nanti surat boleh diambil setelah 1 hari Anda melakukan input suratnya. Nanti Anda mendapatkan surat surat hardnya yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi. Nah, oke. Nanti yang print dari prodi, nanti Anda tinggal menginputkan nama instansi, alamat jelas, dan nama anggota Anda. Oke, begitu saja Bu yang sudah bisa saya sampaikan. Nah, sepertinya sudah jelas. Ya, kembalikan Ya. saja ke Bu Ida. Halo, Bu Ida. Saya memberikan arahan ya Bu Ida. Oke, Ya, boleh Pak. Apa langsung saja Mas? ya langsung saja Pak. Langsung Bu aja, Idanya Pak. mungkin Oke. lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya hormati warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Prodi Pak Eko dan semua Oke. koordinator Bu Ida, Pak Arif, Pak Nurrahim dan staf Prodi ya. Dan seluruh mahasiswa yang saya banggakan, terima kasih sudah bergabung. Bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko dan Mas Heri, saya kira sudah cukup jelas. Tapi untuk mungkin yang disebutkan Pak Eko, mungkin banyak yang berlaku untuk kelas reguler pagi gitu kan ya. Seperti kita ketahui bahwa kelas ekstensi itu mayoritas orangnya bekerja semua. Saya yakin semuanya pada mungkin hampir 80% atau 90% pada bekerja semua gitu kan. Sehingga kegiatan kerja praktek kalau kita terapkan dengan model reguler, artinya bukan waktunya ya, model reguler, saya kira memang tidak pas, tidak bisa gitu kan. Maka cukup dengan melampirkan surat keterangan bekerja saja dari instansi gitu kan. Nah, terkait nanti masalah penilaian tadi yang disampaikan oleh Pak Eko bahwa ketika sesuai dengan kompetensi akan mendapatkan nilai A, kalau tidak sesuai dengan kompetensi maka akan mendapatkan nilai B. Saya kira ini mungkin untuk berlakunya untuk kelas reguler gitu kan, atau nanti kita cari formula lain. Karena kita ketahui bahwa ekstensi itu kan
ada perlakuan berbeda dari kelas reguler. Namanya juga ekstensi, karena mayoritas orangnya bekerja semua. Kita memaksakan untuk sesuaikan kompetensi juga tidak bisa, karena berbagai macam pekerjaan, artinya pekerjaan bermacam-macam. Ada yang mungkin jadi admin, ada yang mungkin jadi manajer, ada yang mungkin jadi staff, dan itu pun bukan di IT-nya gitu kan. Mungkin di perusahaan-perusahaan yang non IT gitu kan. Jadi mungkin untuk mendapatkan nilai A saya kira tidak seperti reguler, sesuai dengan kompetensi gitu kan. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa sistem yang tadi sudah Mas Heri sampaikan itu merupakan sistem punya prodi, milik prodi ya, yang kita buat untuk memudahkan mahasiswa. Jadi kita sekarang sudah by sistem. Pengajuan surat tidak harus datang ke kantor, nulis ke prodi tidak harus nulis ini, nggak harus seperti itu. Sekarang by sistem saja gitu kan. Nanti ini tinggal ngambil suratnya. Pengajuan pun sekarang sudah semuanya soft copy semua ya. Tidak perlu kalian mengumpulin hard copy proposal, cukup kalian filenya dikirimkan melalui sistem yang sudah kita sediakan. Mungkin nanti sampai TA kalian bisa memanfaatkan sistem yang sudah kita buat. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Eko memang cukup jelas juga terkait masalah kompetensi, bahwa sebenarnya KP ini dikhususkan ya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait perkembangan teknologi di luar. Makanya tadi harus sesuai dengan kompetensi gitu kan. Tapi kan bagi ekstensi kan tidak berlaku. Tapi saya kasih penjelasan sedikit bahwa kenapa KP kita laksanakan 3 bulan. Sebenarnya begitu standar peraturan yang ada. Karena perusahaan kebanyakan menerima magang atau KP itu minimal 3 sampai 6 bulan. Nah, tujuan kita dengan 3 bulan itu apa? Bahwa mahasiswa bisa menerapkan atau membantu atau mengaplikasikan sesuatu atau teori atau ilmu yang didapatkan selama Anda kuliah dari semester 1 sampai dengan semester 3 untuk diterapkan di perusahaan gitu kan. Dan selebihnya dengan 3 bulan itu kita harap mahasiswa semakin berkembang. Artinya masalah-masalah yang muncul di perusahaan di bidang IT itu akan menjadikan ilmu baru buat kalian untuk mencari solusi, sehingga dengan sendirinya kalian akan berkembang. Mungkin dengan model ini mindset kalian ya, kepribadian kalian, kemudian kemandirian kalian, wawasan akan terbentuk dengan sendirinya ketika kita menerapkan 3 bulan itu gitu kan. Nah, mungkin ini berlaku untuk reguler, tapi teman-teman mungkin perlu sedikit mengetahui lah kenapa kita buat 3 bulan. Kemudian KP juga sebenarnya dapat dijadikan sebagai dasar ketika teman-teman menemukan masalah yang baru yang perlu penyelesaian di bidang IT untuk dijadikan sebagai tugas akhir. Jadi di kerja praktek teman-teman nanti bisa menemukan ide atau solusi ketika ada sebuah permasalahan untuk diangkat menjadi tema tugas akhir. Jadi itu sebenarnya tujuan kita sebenarnya ke situ. Jadi kalian tidak harus pusing-pusing mencari judul gitu kan, mencari judul, tetapi di tempat kerja praktik itu bisa menemukan ya atau mencari sebuah permasalahan yang perlu diselesaikan. Nah, itulah salah satu manfaat dari kerja praktik itu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait masalah tadi proposal dan laporan ya. Jadi teman-teman bukan berarti ada perlakuan yang berbeda antara reguler dengan ekstensi. Kalian mempermasalahkan terkait masalah pembayaran, karena semua nanti pembayaran akan disamakan dengan seluruh prodi. Jadi biaya kerja praktik itu akan disamakan dengan seluruh prodi yang ada di Politeknik Harapan Bersama. Jadi jangan dikatakan, oh kita kan tidak ada supervisi, kita tidak ada ini. Itu semuanya adalah konsekuensi ya yang harus kita terima, karena saya bilang tadi ada perlakuan yang berbeda dengan ekstensi dan reguler. Kalau kita terapkan perlakuan yang sama dengan reguler, saya yakin kalian akan repot, tidak akan bisa menjalankannya. Makanya ada perbedaan. Ya, bukan ada perbedaan, mungkin kalian lebih mudah, lebih enjoy ya gitu kan. Karena tidak harus membuat surat observasi gitu kan. Hanya surat keterangan bekerja. Tetapi dari segi administrasi itu semuanya sama ya.
Hanya ada mungkin kualitasnya lebih rendah ya dari yang reguler dengan ekstensi. Kemudian terkait masalah bimbingan, nanti akan dibagi pembimbingnya ditentukan oleh prodi, tetapi yang sering terjadi itu adalah keterlambatan laporan kerja praktek, dan yang nanti akan menghambat ke pengajuan tema. Jadi saya harap teman-teman ekstensi, karena sekarang sudah bekerja, dari sekarang bisa memulai menyusun misalnya menyusun laporan ya kerja praktek gitu kan. Artinya biar tidak terlambat ya. Karena ekstensi sendiri itu waktunya mungkin tidak selonggar reguler. Reguler kan tiap hari bisa ketemu dosen ya. Kalau ekstensi kan malam hari gitu kan. Malam hari kadang ketika hujan tidak bisa ya. Karena waktunya ekstensi kan hanya sekitar kurang lebih 3 jam. Jam 7 sampai jam 10 Anda punya waktu untuk bertemu dengan dosen. Kalau reguler kan dari pagi sampai dengan sore sampai dengan malam masih bisa gitu kan. Tapi kalau kalian kan paginya ya bekerja, siangnya bekerja, sore ya masih bekerja, misalnya mungkin setelah maghrib baru bisa dengan ketemu dengan dosen. Nah, terkait judul, saya harap walaupun teman-teman nanti kerjanya di bagian administrasi, atau mungkin ya maaf bukan merendahkan, ada yang mungkin di bagian kebersihan atau di bagian OB gitu kan. Tapi mohon tidak boleh nanti membuat laporan KP itu misalnya sistem administrasi itu nggak boleh ya. Tetapi di situ mungkin kalian penginputan data misalnya, gitu kan? Sistem penginputan data di mana gitu kan? Atau misalnya penginputan data atau pemanfaatan jaringan. Jadi usahakan tidak boleh laporannya nanti tidak boleh yang berbau dengan administrasi, misalnya mungkin menyapu nggak boleh, tapi ke input data saja. Tapi kalau administrasi memang input data nggak masalah. Jadi bukan pelayanan penjualan nggak boleh seperti itu. Misalnya jadi kasir, ya laporannya adalah laporan kerja praktek, misalnya ini sistem misalnya pelayanan penjualan itu nggak boleh seperti itu. Tapi nanti pelayanan administrasi pada penginputan data karyawan, misalnya di Indomaret, misalnya kerja di Indomaret ya, berarti laporan kerja praktek misalnya sistem atau sistem administrasi penginputan data ya barang-barang berbasis misalnya aplikasi apa ya, menggunakan aplikasi misalnya disuruhnya pakai aplikasi apa Anda gitu kan. Kan di Indomaret pasti ada aplikasinya untuk menginputkan barang baru gitu kan pasti ada. Nah, itu yang saya mau seperti itu. Jadi maksudnya nanti kayak penginputannya. Kemudian misalnya ada yang jadi sales, ya usahakan jangan salesnya, tetapi di situ adalah sistem misalnya pendataan misalnya motor ya, sistem pendataan kendaraan bermotor misalnya kan di dealer Honda berbasis atau menggunakan aplikasi apa gitu kan. Saya yakin pasti ada aplikasi yang sudah terinstal di perusahaan tersebut atau di kantor tersebut. Jadi nanti kalian seperti itu modelnya. Tidak boleh tadi yang sales tuh nggak boleh dibuat laporan. Walaupun kerja Anda sebagai sales, tapi usahakan lapornya nggak boleh seperti itu. Ya, tapi masuk ke penginputan data menggunakan aplikasi misalnya Visual Basic atau penginputan data menggunakan aplikasi misalnya aplikasi apa gitu, Indomaret seperti itu ya. Saya kira cukup jelas ya ini. Kalau reguler kan jelas, mereka itu nanti yang kompetensi dapatnya A, yang tidak kompetensi akan dapatnya B. Tapi mungkin untuk ekstensi kita dapat lakukan yang berbeda nggak seperti reguler. Tinggal nanti kita mencari formula, nanti kita diskusikan kembali dengan teman-teman di prodi bagaimana terkait penilaiannya yang dapat A yang seperti apa, yang dapat B seperti apa gitu kan. Tapi di sini bukan ke arah kompetensinya mungkin gitu kan. Kompetensinya seperti reguler mungkin enggak, tapi nanti kita cari formula yang dapat A seperti apa, yang dapat B seperti apa gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator Bu Ida. Saya akhiri. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wida mana? Mungkin ya saya ambil alih dulu ya karena Bu Ida mungkin lagi ada. Oke, Bu Ida. Iya. Pak dari Pak pemaparan Pak Rais sudah selesai. Iya Pak, saya dengar kok. Oke. Itu tadi arahan dari Bapak Kaprodi
sudah ada beberapa pertanyaan ini di room chat. Mau langsung dibahas aja Pak Eko Boleh, dan Bu. Pak Rais. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari atas tuh. Yang benar KP itu dimulai 25 Januari sampai 28 Februari atau 25 Januari sampai 25 April? 25 Februari sampai 25 April, Bu. 25 Januari sampai Iya. 25 April yang Iya, benar ya. kan selama 3 bulan itu. 3 bulan. Jadi dimulai Iya. 25 Januari hingga Iya. 25 April. Benar ya, Pak? Iya, betul. Oke. Ini yang membedakan KP tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini dilakukan 3 bulan berturut-turut. Kalau dulu kan hanya sebulan. Kalau sekarang 3 bulan plus sudah pembuatan laporan. Jadi 3 bulan itu kalian harus sudah menyelesaikan KP plus pembuatan laporan. Otomatis harus sudah bimbingan. Karena biasanya akan ada 2 pembimbing, 1 pembimbing dari prodi dan 1 pembimbing dari instansi. Penilaiannya pun akan begitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya sudah dibalas oleh Mas Heri. Pertanyaan yang dari Mas Muhammad Lutfi Maulana. Saya kerja di vendor, Pak. Untuk penamaan perusahaan di surat gimana ya? Ikut nama vendor atau nama perusahaan yang bekerja sama dengan vendor? Mungkin ini Mas Heri mungkin yang menjawabnya, Mas ya. Gimana, Bu? Iya. Mas Muhammad Lutfi itu bekerja di vendor. Jadi untuk penamaan atau surat itu kepadanya itu untuk nama vendornya atau nama perusahaan tempat yang kerja sama vendornya. Biasanya sih sama vendornya. Oke. Sama vendor. Di vendornya ya, Mas. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rais, kan kalau yang kelas malam 80% sudah bekerja. Nah, itu tidak usah mengajukan surat izin, tapi dengan membuktikan dengan bukti bahwa Anda itu kerja di perusahaan tersebut. Surat keterangan bekerja ya, Surat keterangan bekerja. Nah, itu saja. Oke, Pak, siap. Terima kasih buat jawabannya. Ya. Oke, sama-sama. Kemudian ada lagi pertanyaan, mohon izin bertanya untuk dari Mas Reno ini ya, Mas Reno Wijanarko. Untuk pembentukan kelompok, apa boleh bergabung antara kelas ekstensi dengan kelas reguler? Mungkin ini yang menjawab Pak Eko atau Pak Rais mungkin ya. Boleh nggak bergabung, merger kelas malam sama kelas reguler? Saya nanggapi ya, sebentar ya. Boleh, Pak. Kalau bergabung ya mungkin kelas reguler atau kelas malam. Nah, untuk kelas maksudnya bergabung ini ya, yang kelas reguler kan yang pagi ya, terus yang malam gitu. Nah, kalau misalnya sebenarnya sih boleh juga ya itu, asalkan tidak mengganggu ya, bisa dikondisikan di situ. Misalnya yang dia bekerja di instansi ya, itu kelas. Yang untuk kelas malamnya sudah bekerja atau belum di sini? Kalau boleh tanya. Tadi siapa ya yang nanya? Mas Reno. Belum, Pak. Oh, Mas belum. Renonya belum. Belum. Oh, gini. Dari Mas Renonya belum bekerja kan? Belum ada instansinya. Terus ikut yang reguler. Misalkan, itu nggak apa-apa iya, sih. Nggak apa-apa. Ya, itu boleh. Yang penting nanti laporannya ya ada namanya di situ. Nama, name gitu kan. Ya, jadi walaupun reguler malam, tetapi ternyata Mas Reno itu belum bekerja ya, Mas. Oke, jadi boleh gabung dengan kelas pagi. Apa, berarti aturannya pun berarti menggunakan skema 1 berarti ya, Mas. Magang instansi. Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu, jawabannya. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi, mohon izin bertanya, Pak. Ini dari Yuliatun. Kalau semisal KP-nya nggak sesuai kompetensi boleh, Pak? Ya sebenarnya sih sudah dijawab oleh Pak Rais ya, karena kalau dari kelas reguler malam ya itu diperbolehkan ya, sesuai dengan instansi yang Anda bekerjanya di situ, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya Anda harus cari lagi kan berarti mengganggu pekerjaan Anda kan di situ. Itu ya itu aja sih boleh gitu kalau saya.
mungkin saya bantu menjawab. Boleh Mbak, Mas. Tetapi untuk judul KP-nya harus sesuai kompetensi. Kalian boleh di tempat kalian bekerja. Seperti tadi Pak Rais contohkan sales gitu kan, salah satunya. Cuman untuk laporan KP-nya tentang disesuaikan media komputasi yang pelaporan sales. Kalau misalkan biasanya menggunakan manual, kamu buat pelaporan sales dalam bentuk berbasis Android, misalkan seperti itu. Karena kan sekarang masa pandemi, ya kan, banyak WFH. Maka biasanya sistem itu sangat membantu dalam pelaporan di kantor. Justru kata saya, pandemi ini banyak membuka celah bagi kita orang komputer. Karena semua berbasis virtual, semua berbasis teknologi. Otomatis kalau kalian orang komputer, kalian dicari di mana-mana. Itu kunci itu justru peluang bagus buat kita magang di mana-mana, pasti diterima. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau sudah bekerja, kapan surat keterangan bekerja itu bisa dilampirkan? Kan sudah ada di data peserta KP ya, di paling bawah itu melampirkan. Data paling bawah itu diminta untuk melampirkan surat keterangan bahwa kalian kerja di sana. Paling bawah itu melampirkan. Ini Mas Ari Wibowo. Udah ngisi data peserta Mas Ari? Udah mengisi data peserta belum? Nah, karena belum jadi nggak tahu ya Mas. Nah, jadi buat yang belum, kalau kalian bekerja kan sebenarnya udah langsung klik skema 3, kemudian suratnya diunggah, PT-nya ditulis, wis kelar, panunggu apa meneh, udah bisa dikirim. Oke. Jelas ya, terjawab ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari mahasiswa, boleh lewat kamera, menyalakan mic, atau dengan chat. Mungkin benang merah yang saya ambil dari arahan Kaprodi, paparan Sekprodi, bahwa KP kita tahun ini agak berbeda karena kita memiliki 3 skema. Cuman kalau buat kalian yang sudah bekerja berarti otomatis ikut skema ketiga. Tetapi ternyata ada juga reguler malam yang mungkin posisinya sekarang sedang tidak bekerja. Berarti boleh bebas memilih skema 1 dan skema 2. Oke. Sebenarnya skema 2 itu lebih enak. Skema 2 kalau menurut saya lebih enak. Kalian boleh di sekitar tempat tinggal kalian, kemudian kalian cari solusi buat masalah-masalah yang terjadi di pandemi ini buat lingkungan, menjaga kesehatan, harus cuci tangan, nggak ada tempat cuci tangan, kalian bikin keran-keran di ruangan publik lingkungan, kemudian yang tidak touch, sensor. Nah, dananya dari mana? Wow, dana kecamatan, dana kabupaten, dana kelurahan itu ada buat pandemi. Jadi kalian nggak usah bingung kalau misalkan harus ngeluarin dana lagi. Justru kalian mungkin akan diperbantukan di dana desa. Kalau kalian masuk ke desa-desa itu dana yang digelontorin buat solusi pandemi itu banyak banget. Sayangnya mungkin hanya beberapa persen yang tersalurkan mungkin ya, kalau yang buat teknologi penanganan alat secara alat itu saya kira masih sedikit. Jadi kita masih punya banyak kesempatan untuk di sana. Ada pertanyaan apa lagi nih? Sudah mengisi surat tetapi belum dilampirkan. Oke, nanti silakan dilampirkan. Mohon izin jika bekerja di kafe atau restoran, apa laporan KP-nya gimana? Kalau kerjanya di kafe, sebagai apa Mbak? Mas Agil, kalau boleh saya tahu di kafenya sebagai apa? Mas Agil Mubarok, ada nih? Leader. Sebagai leader. Itu apa ya? Supervisor. Kepala Bu. Kenapa? Kepala kafe. Iya, kepala kafe. Wah, iya, lebih gampang betul dong. Kalau misalkan kepala kafe, data keluar masuk barang, keluar masuk bahan, mungkin bisa gitu ya. Data inventory istilahnya ya. Alur masuk keluarnya barang, bahan, alur masuk atau data
apa namanya, input data pelanggan. Zaman sekarang kan berarti sudah, kalau restoran sekarang justru pandemi ini kan jarang yang boleh makan di tempat kan, banyak daring apa, take away. Apakah udah ada pelayanan secara take away? Kalau enggak, bikin pelayanan take away-nya berbasis Android. Kalian kan sudah dapat PBO, ya enggak? Kalian bisa itu. Mungkin Pak Eko bisa menambahkan untuk yang pertanyaan dari Mas Agil. Ya itu, kalau dari Yang tadi. saya sendiri sih tadi hampir sama dengan Bu Ida ya. Kalau misalnya sebagai leader ya nanti dikaitkannya pokoknya dengan teknologi informasi yang berkaitan. Anda sudah mempelajari misalnya di hardware, pemrograman ataupun di jaringan. Itu bisa ya di situ Anda terapkan. Ya di laporannya ya diolah yang berkaitan dengan komputer di situ. Itu aja sih, Bu. Mungkin. Iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pozdan izin bertanya ya. Juga Pak, proses penyerahan surat keterangan bekerjanya hard serah langsung ke prodi, apa soft kita scan kirim ke email atau yang lainnya? Mungkin kan surat tersebut harus dibubui tanda tangan atasan. Makasih sebelumnya. Saya bingung nih Mas Heri pertanyaan. itu. Saya bingung, pertanyaannya panjang tapi nggak ngarah ke sana. Mungkin maksudnya penyerahan keterangan bekerjanya. Berarti setelah surat itu kamu sudah jadi, terus diserahin ke prodi, gitu Mas EDP. Iya, maksudnya Adnan. seperti itu, Bu. Di stempel dulu Betul. ya. Surat Jelas harus surat keterangan harus dibubui stempelnya. tanda tangan dari atasan. Emang bisa seperti itu. Betul. Di foto aja apa di scan begitu? Oke, yang pertama berarti surat itu harus dibubuhkan cap basah atau dan juga tanda tangan pimpinan. Disimpan, Mas. Kalau yang kemarin kan saya minta dilampirkan di data KP, itu yang pertama. Yang kedua disimpan karena akan dijadikan lampiran pada laporan kerja prakteknya Mas dan Mbak nanti. Paling belakang tuh ada lampiran. Lampirannya adalah surat tersebut. Jadi otomatis harus harus ada hardnya. Berarti di scan ya? Iya. Kalau ya boleh scan, harus ada hardnya. Oke, sudah cukup Mas Baik, Adnan? Bu, terima kasih. Oke. Dari Mas Vicky, pekerjaan saya sebagai teknisi AC, servis AC di sebuah CV. Saran judul KP dari Bapak dan Ibu, monggo Pak Eko. Ya, kalau dari saya sebagai teknisi ya AC. Gimana ya? Teknisi. Banyak sebenarnya, banyak. Kamu kalau ngecek AC rusak pakai apa, Mas? Mesin manual. Tergantung kerusakannya dulu apa, Bu? Nah, tergantung kerusakan. Pakai filling. Enggak, kalau kerusakannya kapasitor kita biasa menggunakan multitester. Nah, oke. Itu ada mata kuliah. Ada kan ya mata kuliahnya Microcontroller. ya? Iya, microcontroller. Bisa microcontroller, bisa elektronika dasar. Bisa nggak dibikin alat untuk pendeteksi kerusakan di sebuah AC? Bisa dong ya? Insya Allah bisa, Bu. Nah, itu bisa jadi KP. Ambil salah satu AC atau kamu juga bisa bikin aplikasi tentang istilahnya aplikasi itu seperti kayak sistem pakar lah. Kalau AC-nya rusak begini-begini berarti harus seperti apa, juga bisa. Itu berbasis Android. Banyak Mas. Berarti hubungannya lebih banyak ke hardware, ini malah lebih enak harusnya. Kebayang Mas Vicky? Kebayang, Bu. Oke. Ya, baik, terima kasih. Ya, kalau di chat mah udah tidak ada pertanyaan, cuman saya lihat masih 61. Kita maksimal mahasiswa reguler malam berapa ya Mas Heri? 140 ya? 140. 140 Ya, ya? 140. 140. Ini cuma baru 61. Berarti 50%-nya aja nggak ada nih dari kelas malam nih. Sementara di grup ramennya minta ampun loh itu komtingnya. Komtingnya ributnya minta ampun, minta malam hari. Setelah kita lakukan malam hari yang datang 61 doang.
Ini tolong ya, nanti dikondisikan bahwa teman-teman yang nggak hadir hari ini, Komting dan yang hadir di sini harus punya tanggung jawab memberikan gambaran bagaimana kerja praktek ini dilakukan. Dan jika memang mau melihat lebih detail, berarti nanti acara ini tuh kita rekam, kemudian nanti akan kita tampilkan di YouTube-nya Prodi. Ada pertanyaan lagi Pak Eko dan Mas Heri dan Pak Rais? Mungkin ini apa ya? Mungkin saya sedikit menyampaikan lagi bahwa iya Pak, monggo. Prodi sudah berusaha memfasilitasi semua apa yang memang diharapkan mahasiswa gitu kan. Jadi Prodi minta kerjasamanya terhadap mahasiswa selalu kondusif gitu kan. Artinya kenapa saya bilang kondusif? Jangan sesuatu hal yang memang kecil dibesar-besarkan kan seperti itu. Kita sudah memfasilitasi apa sih yang kalian inginkan, apa yang ingin kalian bisa harapkan terkait KP atau mungkin akademik lainnya, kita sudah berusaha gitu kan. Yang penting ada koordinasi dengan Prodi, jangan miskomunikasi kan seperti itu. Semua hal saya kira bisa diselesaikan ketika ada suatu permasalahan dengan Prodi, entah itu bisa diskusi melalui melalui saya atau Bu Ida atau Pak Eko atau yang lainnya, itu kan bisa japri, karena kalau di grup itu selalu akan mengundang hal-hal yang tidak baik artinya gitu kan. Jadi saya mohon kepada semua mahasiswa selalu kondusif terhadap Prodi gitu kan, terhadap kegiatan Prodi. Kita insya Allah memfasilitasi apa yang ini. Terkait masalah biaya barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, karena sekarang yayasannya kita baru gitu kan, semua biaya akan dirasamaratakan dengan semua Prodi. Semua biaya akan diratakan dengan semua Prodi. Terkait itu nanti ada biaya tugas akhir, entah itu nanti ada biaya kerja praktek, itu semuanya akan disamakan. Karena saya minta ke institusi bahwa tolong semua biaya disamakan. Saya khawatir akan ada gap di antara mahasiswa. Artinya minimal ya yang teknik komputer atau teknik elektro atau mesin atau D4 itu disamakan semua. Takutnya ada kecemburuan gitu kan. Dan mungkin nanti akan disamakan semua biayanya Mas. Jadi jangan khawatir, tidak akan ada biaya yang lebih rendah atau tidak ada biaya yang lebih tinggi. Terkait masalah buku bimbingan nanti mungkin Bu Ida bisa menyampaikan Bu, nanti kira-kira bagaimana buku bimbingannya, apakah kita upload saja di sistem, silakan nanti kalian download sendiri gitu kan buku bimbingannya atau buku panduannya gitu kan. Karena untuk kita cetak apakah mungkin gitu loh Bu, seperti itu gitu kan, atau cukup kita upload saja ke sistem, silakan kalian nanti ngeprint sendiri dan harus punya seperti itu. Mungkin itu biar tidak banyak mengeluarkan biaya atau bagaimana gitu kan. Iya, jadi Prodi berusaha untuk lebih baik gitu aja. Tadi siang juga saya sampaikan bahwa biasanya sih bimbingan dibagi dari Prodi, cuman karena ini masa pandemi dan nggak mungkin ngambil dan sebagainya macam, takut kita juga udah cetak banyak tidak diambil ya, mungkin kemungkinannya akan soft file yang ditaruh di website seperti itu dan mahasiswa mendownload ya Pak, kemungkinan akan seperti itu. Kemungkinannya sih seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Ini ada pertanyaan satu lagi Bu. Ada, maaf saya nggak lihat. Nih, yang masalah skema 2 maksudnya. Oke, mau bertanya skema 2 itu bagaimana untuk judul KP-nya? Kan skema 2 menceritakan tentang pemasyarakatan. Oke, Pak Rais yang mau menanggapin atau Pak Eko? Mungkin saya sedikit Bu, nanti teman-teman boleh silakan menanggapi. Jadi gini, misal skema 2 kan PKM, katakanlah di desa apa gitu kan, karena seperti keterangan yang sudah dibuat di Google Form bahwa PKM yang dilakukan atau KP yang dilakukan di masyarakat itu berkaitan dengan COVID-19. Entah itu nanti misalnya minimalisir penyebaran atau apa gitu kan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa nanti membuatkan misalnya sistem cuci tangan misalnya gitu kan, otomatis kayak gitu misalnya gitu kan. Jadi kalian menciptakan cuci tangan misalnya di area-area yang banyak dilewati oleh masyarakat, nanti berbasis sensor gitu kan.
ketika disentuh mungkin dia akan nyala sendiri gitu, airnya akan nyala sendiri atau bagaimana kayak gitu kan. Jadi yang kita maksud seperti itu yang di masa pandemi, atau mungkin membuatkan sistem yang kira-kira untuk informasi masa apa di masa pandemi ini kira-kira apa. Intinya mengacu ke pandemi, ke COVID itu. Kalau itu menurut saya, nggak tahu nanti teman-teman mungkin barangkali ada ide gitu kan, monggo disampaikan. Ya, itu tadi gambaran dari Pak Rais ya, Mas. Banyak sih kalau menurut saya, banyak sekali di sekitar kita untuk penanggulangan pandemi, sangat banyak sekali. Jadi kalau misalkan dari Pak Rais itu misalkan membuat cuci tangan yang otomatis, misalnya kalian jadi mungkin bisa ambil judul penanganan COVID-19 atau sistem alat cuci tangan praktis atau cuci tangan aman untuk desa A. Jadi kerja prakteknya adalah untuk penanggulangan COVID di desa A. Membuat apa alatnya? Membuat alat X, Y, Z, nah gitu. Jadi penanggulangan COVID mungkin di depannya ya, karena biasanya kalau judul KP itu, judul sebuah tugas akhir itu bagusnya adalah bukan kata kerja, tapi lebih ke kegiatan peningkatan misalkan, atau pembuatan tuh masih bisa, bukan membuat tapi pembuatan. Tugasnya meningkatkan keamanan COVID misalkan, peningkatan keamanan seperti itu. Jadi nanti hati-hati dalam membuat. Saya kira kalian sudah dapat mata kuliah MR, jadi di sana mungkin udah dijelaskan secara gamblang oleh dosen pengampunya. Sudah jelas Mas ya? Yang bertanya tadi Mas siapa ya? Mas Amin. Arin. Oh Mas Arin. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau saya boleh beri kesimpulan pada malam hari ini bahwa kerja praktek reguler malam sebenarnya lebih mudah karena kalian akan praktek di tempat kerja kalian sendiri. Bedanya adalah mengambil tema, pintar-pintar mengambil tema. Tema kita sesuai dengan kompetensi adalah ada 3. Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah jaringan, yang ketiga adalah software. Jadi kalau tidak di luar 3 kompetensi ini, kemungkinan kalian ya berarti KP-nya tidak sesuai dengan kompetensi, itu aja karena kelas malam ya. Jadi nilai tadi mendapatkan nilai plus lah ya. Kalian kan perjuangannya lebih dari yang reguler pagi. Mungkin kalau reguler pagi hanya kuliah aja, kalau kalian kan perjuangan ya bekerja, ya kuliah. Cuman jangan jadikan alasan saya kan anak reguler malam, nggak boleh dijadiin alasan. Oke ya. Kalau anak reguler malam pun bisa, saya kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Saya kira tidak ada ya. Cukup kok. Cukup ya. Oke. Pak Rais dan Pak Eko masih ada yang mau Cukup, disampaikan cukup. untuk closing Cukup, Bu. statement? Cukup ya. Oke, Mas Heri sudah tidak ada ya? Ya, oke. Karena memang waktu juga menunjukkan sudah jam 8.46. Oke. Karena waktu juga sudah menunjukkan jam 8.46, sementara teman-teman staf prodi ini masih ada di prodi menemani kita ya. Pak Eko masih di prodi, Pak Arif masih di prodi. Kalian lihat backgroundnya, mereka semua tuh masih di kampus loh Mas. Padahal kita itu jam kerja kita hanya sampai jam 5 sore. Untuk memenuhi bahwa mintanya malam, kami memenuhi malam. Tetapi kehadiran kalian, kalau saya pribadi kecewa ya, 60 dari 140 mahasiswa, tapi semoga niat kita semua tersampaikan kepada semua mahasiswa semester 4 bahwa pelaksanaan kerja praktek ini bisa dilakukan dengan baik, dengan masih menggunakan protokol kesehatan. Kita juga bisa mencapai tujuan kita bahwa kalian bisa mengimplementasikan mata kuliah yang kalian dapatkan selama 3 semester, ataupun kalian akan mendapatkan pengalaman baru di dunia kerja nanti yang bisa berguna bagi kalian setelah lulus nanti. Itu harapan kami. Karena memang kerja praktek ini sesuai dengan
arahan pemerintah yaitu Merdeka Belajar. Kalian diberikan kemerdekaan untuk belajar. Seperti itu. Dari 1 bulan menjadi 3 bulan. Itu salah satu upaya kami untuk menuju ke Merdeka Belajar. Yang namanya perubahan mungkin tidak sekonyong-konyong. Kami berubah dengan perlahan. Kemudian semoga menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu harapan kami semua. Akhir kata kami semua jajaran Prodi, Kaprodi, Seprodi mohon maaf jika dalam acara malam ini ada yang tidak berkenan dalam tutur katanya atau dalam mungkin ada jaringan, ada yang tidak ini, kami mohon maaf. Semoga yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah kita. Semoga Prodi bisa memberikan yang terbaik bagi mahasiswa kita dan kalian menjadi orang yang lebih bermanfaat di masyarakat seperti itu. Oke, saya tutup acara sosialisasi kerja praktek hari ini. Mungkin mau dibuat dokumentasi fotonya enggak Pak Eko atau Mas Heri? Boleh. Oke, karena mau dibuat dokumentasi, silakan tampilkan wajah cantik dan wajah gantengnya Mas semua di kamera ya. Ya, Mas Riz, ayo dong nyalain kameranya. Mas dan Mbak, Mas ganteng dan Mbak cantik, yuk nyalain kameranya. Oke, yang moto Mas Heri ya Mas, karena saya Boleh. jujur yang di rumah dan yang di rumahnya saya di Parais nih, yang lain masih di kampus. Terima kasih sekali ya Bapak-bapak sudah meluangkan waktu keluarga di kantor jadinya. Saya baru datang Bu, tadi ke kampus absen. Iya, Saya Parais datang jam bolak-balik 7. lagi kan, Tegal Brebes hanya demi kalian ya. Inilah sebuah perjuangan kita semua sebenarnya. Dosen berjuang sebagai dosen, mahasiswa berjuang sebagai mahasiswa. Kalau dia bilang enak jadi dosen, enggak juga. Dosen berjuang juga. Di masa pandemi kita lebih pusing lihat depan komputer. Rapat semua. Bahkan nanti mungkin bimbingan pun lewat virtual. Banyak dosen yang mungkin menginginkan lewat virtual. Jadi jangan kaget kalau nanti dosen bimbingnya minta virtual. Oke, sudah bisa Mas Heri diambil foto halaman pertama? Oke, Hitung bisa. Mas, biar Ya. senyumnya Mas-mas Oke. dan Mbak ganteng ini. Mbak Nadia. Oke, Nabila, Mas Adam. Yuk. Ada Muhammad Febri dan Vicky. Oke. Oke. Saya foto dulu ya. Monggo Mas. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mas Heri dan Bu Ida dan Pak Eko dan Farid dan lainnya. Saya live dulu ya Mas. Siap. Saya belum mandi soalnya. Iya. Monggo Pak, monggo. Terima kasih juga ya Pak. Oke. Yang halaman kedua kayaknya tidak ada yang aktif ini kameranya. Halaman kedua. Yuk Mas, Mbak. Ayo dong, masa saya sama ini dikasih layar hitam nggak enak. Daripada layar hitam saya mending nonton Ikatan Cinta nih. Saya tinggal nih. Ayo Mbak Dina, Tikom, Ya, Mas yang Fani, masih belum Nur aktif, Afat, diaktifkan. Anggi. Saya tak deleng Mas Alo, Mas nek ora menampakkan kegantenganmu, Mas. Mas Ahmad Supriyono, Sidik. Wih, dicuekin lo kita. Gak ada yang nampilin sama sekali. Sedih banget ya ampun. Oke, Mbak Ida Lestari. cukup saja wis. Oke. Oke, yang halaman pertama saja berarti yang menyimak. Kalian kalau dicuekin sama saya di Prodi, jangan marahin saya ya. Saya dicuekin di virtual. Kalau kalian tak cuekin, jangan marah ya. Kalian cuekin saya di virtual. Jadi kalau ketemu saya di Prodi, kalau saya cuek jangan marah. Kalian dicuekin. Kalian cuekin Prodi di virtual. Bercanda ya, karena saya nggak mau ini tegang. Oke. Inilah sebenarnya bentuk interaksi di virtual nih seperti ini. Kalau kita biasa ketemu kalau sekarang kita lebih susah ketemu langsung, kita lebih mudah di virtual. Jadi kalau di virtual usahakan kamera nyala, apapun bentuknya. Kalau memang terpaksa baru tidak nyala. Ini bentuk aspirasi. Kenapa saya minta komen siap, komen nyimak? Karena kita taunya dari situ. Kita bukan dukun. Yang tahu kalian ada di depan HP, bukan dukun. Jadi kalau kalian nyalain kamera, kita tuh seneng banget ngerasa dihargai. Itu bedanya virtual dengan tatap muka. Oke. Saya mohon maaf udah ditutup tapi saya masih ngomel. Saya mohon maaf ya.
Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman juga, teman rekan mahasiswa yang mungkin capek dari kerja, kita tetap masih ketemu di virtual. Semoga kita semua sehat semua ya. Sehat semua kan ya? Masih aktif bekerja kan ya? Berangkat tiap hari Sehat Bu, alhamdulillah. atau ada yang work from home? Alhamdulillah, Nah, kayak gini enak nih, seneng dengar suara kalian. Oke, Mbak ikhlas Andin ya. ayo ya Bu. Kenapa? Mbak Andin ayo. Oh iya Mbak Andin, ayo. Aku jadi nggak nonton nih kalian. Kalian sih nemenin kalian. Nggak apa-apa saya nonton di YouTube nanti. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kalian sukses nanti di KP-nya, sukses di kerjaannya. Kita semua diberikan kesehatan. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu buat Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih juga. Makasih Bu. Ya, terima kasih juga. Yang mau ninggalin, yang mau live duluan boleh. Ini mungkin kita nggak live karena kita akan Ini tarik. ada absen nggak Bu ya? Absen Bu? Harusnya Absennya ada, tapi saya linknya di kampus Pak. Oh. Linknya di share, tolong Mas Heri, ada ya Mas ya, link di mana tuh tadi saya buatnya di admin Prodikom Mas. Ada Mas. Boleh ya nanti Mas Heri yang share ya. Yang belum absen nanti absen dulu ya. Nanti mungkin absennya di share di grup WA Mas. Boleh Mas? Boleh. Ya. Nanti share di grup WA. Kebetulan kalau saya harus mengakses Zoom dan ini lemot. Oke. Monggo Mbak dan Mas yang mau live nggak apa-apa. Nanti isi absennya di share ya lewat Komji. Yang nggak hadir boleh absen nggak Pak Eko? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, yang hadir jangan dikasih jangan absen, tapi yang hadir malam ini silakan absen. Gitu. Yang belum ngisi data mahasiswa data peserta lanjut mengisi ya. Karena akan kita tarik 4 hari lagi. Berarti kalau 4 hari dari kemarin mungkin Senin akan kita tarik. Jadi silakan mengisi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oh, linknya sudah bisa Bu. Itu linknya udah ada di chat tuh, ya. Linknya sudah. Iya. Linknya Nanti sudah ada absen. di chat ya. Boleh absen. Oke, terima Ya, kasih. sebelum meninggalkan Zoom ya, tolong absen terlebih dahulu. Oke, saya izin live boleh Pak? Boleh. Saya juga minta izin. Oke. Saya izin live ya Pak. Ya. Titi DJ ya yang pulang dari kampus malam-malam. Mas Heri, Pak Eko, Pak Arif, Titi DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.